Di video kali ini saya akan menceritakan ke kalian bagaimana cara saya bekerja seorang diri di dalam studio. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Fandi Gunawan Studio. Di video kali ini kita nggak lagi ngebahas proyek kita yang mungkin sedang dibangun atau mungkin sedang dalam proses desain gitu ya teman-teman. Lebih ke pengen sharing aja sih teman-teman, mumpung masih dalam suasana libur lebaran. Jadi ini berawal dari waktu beberapa hari yang lalu tuh aku sempet kayak bikin setup ruang kerja di kamar kan. Jadi aku tuh sekarang total ada dua ruang kerja teman-teman. Jadi yang pertama nih yang di belakang, kemudian satu lagi tuh yang di kamar. Yang di kamar sih sebenarnya sih lebih ke untuk kerja-kerja santai aja sih teman-teman. Jadi lebih ke mungkin untuk edit video ini gitu. Jadi tadinya kan aku ada dua laptop di sini. Yang satu sih memang lebih didedikasikan buat kerja, yang satunya lagi tuh untuk lebih ke yang kadang-kadang kalau misalnya butuh komputer tambahan untuk nge-rendering aku bisa pakai. Tapi lebih banyak dipakai tuh untuk kerjaan-kerjaan kayak bikin YouTube begini sih. Jadi aku edit video tuh di komputer yang sana. Kenapa dipisah komputernya? Ya biar lebih fokus aja sih sebenarnya, karena aku takutnya kalau misalnya komputer kerjanya di sini dan komputer untuk ngedit videonya juga di sini, takutnya jadi bias aja gitu. Jadi kayak malah nggak fokus kerjanya gitu. Karena ya pengennya dipisahin aja lah supaya bisa lebih fokus gitu. Nah sekarang kepikiran ya udahlah yang komputer untuk ngedit video dan lain-lainnya itu tuh aku oper ke atas aja, karena kan kebetulan aku ngedit video seperti ini kan juga pasti malam-malam ya di luar dari jam kerja aku. Jadi waktu itu sempat belanja ke IKEA, beli meja dan lain-lain, aku pasang lah di kamar gitu kan. Habis itu aku upload fotonya ke Instagram. Jadi ada beberapa tuh yang komen dan nanya gitu, kalau di Fandi Gunawan Studio tuh masih sendirian ya, belum ada timnya ya, belum ada yang bantuin gitu. Nah jadi aku kepikiran lah untuk bikin video ini. Jadi mungkin sedikit cerita dulu ya teman-teman ya. Jadi kan aku tuh dulu resign di tahun 2018 dari kantor Andra Matin. Itu tuh kalau nggak salah tuh setelah lebaran sih momentumnya. Jadi waktu itu tuh kalau nggak salah di tahun 2018 lebarannya itu tuh di bulan Juni kalau nggak salah. Jadi persis di tengah tahun teman-teman. Jadi waktu itu aku resign, habis itu ya udah langsung langsung ngebuat si Fandi Gunawan Studio inilah gitu. Jadi ya memang dari awal pertengahan 2018 sampai hari ini memang masih sendiri sih teman-teman. Dulu tempatnya bukan di sini. Dulu tuh waktu pas awal-awal banget tuh aku masih di lantai atas gitu ya. Karena kebetulan rumah ini juga dulu masih diperbaiki, masih direnovasi gitu. Jadi akhirnya dulu aku kerja masih di atas. Pakai meja yang sama tapi kursinya dulu belum seperti ini. Kursinya masih kursi Citos, kalian tau gak sih yang dilipat itu? Kursi lipat gitu kan yang warna merah. Jadi dulu masih pakai itu, laptopnya juga belum ini, monitornya juga belum ini, jadi masih simple lah teman-teman. Jadi aku pakai di sana, habis itu baru aku pindah ke dalam ruangan ini deh, baru ada AC, baru. Tapi juga dulu setupnya nggak seperti ini sih, dulu lebih kecil lah, mejanya doang yang sama, kursinya belum, laptop dan komputer dan monitornya pun juga dulu belum seperti ini, belum punya lah coffee station di sini gitu teman-teman. Jadi dulu seperti itu, dulu sempat sih teman-teman, sempat pernah pengen bikin apa ya, dulu kan aku ada bisnis kayak bikin barbershop gitu kan, terus ya ada kayak sisa space gitu, terus aku tuh kepikiran, udah aku pasang lighting, bahkan beberapa kayak sampel-sampel katalog dan lain-lain tuh aku udah oper ke sana. Cuman memang waktu itu tuh di 2019 akhir tuh aku inget banget tuh, aku udah setup segala macam karena kepikiran pengen coba deh kayak masukin magang atau kerja praktek dan lain-lain. Cuman waktu itu kan ya yang kita sama-sama tahu kan di 2020 ternyata pandemi kan teman-teman, pandemi, dan akhirnya nggak kerasa kan udah 3 tahun tuh dari pandemi itu kan sampai sekarang. Jadi ya karena hal itu juga lah akhirnya rencana untuk ngerekrut tim juga tertunda gitu kan. Terus saya kan ya udah memang karena kerjanya juga sebelumnya di rumah, ya udah jadi akhirnya ya di rumahnya ya dibikin jadi lebih rapi aja sih, setupnya ditambahin monitor, ditambahin keyboard, terusnya ada side table di samping untuk printer dan lain-lain, jadinya ya di setup seperti ini. Dan karena pandemi juga ya akhirnya ya kita sama-sama tahu lah ya teman-teman, di awal kan kita ketemu orang aja juga dulu kan takut-takut banget gitu kan. Jadi ya udah sampai bahkan aku di rumah pun aja sampai nggak ada pembantu gitu. Jadi ya udah benar-benar semuanya dikerjakan sendiri lah gitu. Akhirnya keterusan lah teman-teman sampai sekarang nih aku juga ya masih sendiri kerjanya gitu. Jadi ya gitu. Jadi buat kalian komen nanya masih sendiri, ya betul memang kerjanya masih sendiri. Tapi aku tertarik sih teman-teman, ada satu yang komen dan tulis seperti ini teman-teman, ini aku bacain ya. Iya nih, lihat Mas Fandi selalu jadi spirit buat terus berkarya, apalagi sekarang aku juga lagi punya kesibukan di luar arsitektur. Kadang suka khawatir untuk tetap bisa ngambil project karena takut kewalahan, ditambah memang aku juga belum bisa share job desk jika pun ada tim. Mungkin aku bisa share kali ya beberapa tips yang mungkin memang aku lakuin juga gitu di dalam Fandi Gunawan Studio ini,
yang akhirnya bisa ngebuat ini semua bisa berjalan dari pertengahan 2018 sampai hari ini gitu, tetap bisa berjalan sendiri. Dulu Instagram juga baru bikin di, kalau nggak salah di bulan Juni, kalau nggak salah Juni atau Juli tuh Instagram Fandi Gunawan Studio baru bikin, upload perdana juga di sana. Ya udah, semua postingan sosial media juga aku yang pegang, terus semua korespondensi sama klien, sama kontraktor, sama ya klien dan kontraktor sih lebih sering, itu juga aku yang kerjain semua sendiri. Brief design dari klien juga aku yang terima, bales WhatsApp juga aku yang bales, site visit juga aku yang kerjain sendiri, finance keuangan juga aku yang kerjain, aku yang bikin invoice, aku yang bikin kontrak, aku yang nagih juga. Sebenarnya sih nggak ideal ya teman-teman ya, tentu kedepannya pun juga aku cita-cita ya tetap pengen ada tim lah ya, supaya kerjanya makin efektif gitu. Cuman ya karena memang sekarang masih terbatas, tempatnya pun juga masih di rumah, jadi aku kepikiran ya pengen coba dimaksimalin aja lah gitu, gimana caranya supaya aku tuh supaya studio ini tetap masih bisa berjalan, tetap masih bisa produktif, tetap masih bisa memberikan terbaik ke klien, tapi dengan tim yang sangat terbatas gitu, yaitu cuma aku doang gitu. Jadi buat kalian mungkin yang terpikir bagaimana caranya bikin studio, ya aku cuma di kamar, aku cuma di rumah, aku juga cuma masih sendiri, nah ini mungkin tips ini mungkin bisa cocok untuk kalian gitu ya. Jadi yang pertama yang aku lakuin banget tuh pada saat pertama kali aku resign tuh adalah aku bikin yang namanya tuh jam kerja, teman-teman. Jadi kalian tahu sendiri lah ya, kalian pasti bisa ngebayangin ya, kerja sendirian di rumah lagi. Bahkan aku kerja di rumah sambil sesekali bantuin jagain anak gitu kan, ada 2. Aku yang jemput sekolah, aku yang kadang-kadang kalau nggak lagi pergi meeting, makannya pun juga aku yang siapin gitu. Kalian pasti bisa kebayang lah bagaimana godaannya gitu teman-teman, namanya kerja di rumah kan, dan kerja sendiri gitu, dan deadline-nya pun juga kadang kan beragam gitu ya teman-teman ya, kadang bisa padat banget, kadang bisa kosong banget gitu. Nah yang aku terapkan di awal tuh adalah ya bikin yang namanya jam kerja teman-teman, dan ini menurut aku cukup penting sih. Jadi waktu pas aku resign di awal, hari pertama setelah aku resign tuh ya aku langsung kayak seperti aku langsung create komit untuk bikin jam kerja teman-teman. Jadi ya aku mandi, aku pakai pakaian yang biasa aku pakai untuk kerja gitu. Aku pakai kaos, aku pakai celana panjang, sampai dulu tuh beberapa teman atau orang tua juga bingung, kamu mau kemana? Emang kamu masih kerja? Kamu mau kemana? Emang kamu mau berangkat kantor? Ya enggak, memang ya aku set memang jam segini ya jam kerja aku gitu. Jadi ya ada nggak ada kerjaan, aku bawa laptop, aku taruh di meja, aku duduk, aku kerja gitu. Apapun itu aku kerjain teman-teman. Jadi kebetulan dulu waktu pas dulu resign kan memang masih ada project yang masih aku bantuin kan, project kantor yang masih aku bantuin. Jadi ya udah aku kerjain aja gitu. Aku dulu set kalau nggak salah jam 9 aku kerja, jam 5 aku selesai gitu. Sekarang sih udah bergeser ya, sekarang aku tuh start kerja jam 7. Karena memang kebetulan di rumah juga setengah 7 tuh anak-anak udah sekolah, istri juga udah kerja, jadi aku pikir ya ngapain lagi gitu kan, ya udah aku kerja aja gitu. Jadi jam 7 aku kerja sampai jam 5 biasanya sih kalau normal ya, tapi kalau misalnya ada meeting, ada ke proyek dan lain-lain, ya mungkin bisa lebih malam pulangnya. Tapi intinya jam kerja itu yang kita sama-sama kita sepakati dan kita komit untuk kita lakuin teman-teman, karena itu menurut aku cukup penting gitu. Apalagi kita kerja di rumah kan, kalian bisa aja milih untuk tidur di atas, kalian bisa aja milih untuk bangun lebih siang, atau mungkin kalian bisa aja milih untuk ya kalau lagi nggak ada kerjaan ya kalian nonton TV aja gitu. Itu pilihannya kan semua di kalian kan. Ya ketika kita punya sebuah jam kerja ini, ya menurut aku sih kita harus komit di sana gitu. Ada nggak ada kerjaan, kalian kerjain aja. Dulu aku tuh di awal ya gitu, kerjaan masih belum terlalu banyak, ya aku masih sesekali ngerjain proyek-proyek kantor kan. Tapi kan itu juga udah semakin berkurang kan. Terus ya udah, apa yang mesti aku kerjain ya aku bikin sosial media gitu. Aku dulu dulu aku juga minta bantuan adikku untuk bikin branding studio gitu. Logonya aku pakai sampai sekarang. Aku bikin format tagihan, aku bikin format presentasi, pokoknya apapun itu yang bisa kita kerjakan lah teman-teman. Karena memang ketika kalian sudah semakin sibuk, hal-hal seperti ini sebenarnya akan sulit untuk kalian kerjakan sih sebenarnya gitu. Jadi ya mumpung masih ada waktunya, kalian kerjain aja gitu. Format presentasi kalian bikin, format Instagram, mungkin bagaimana tampilan sosial medianya dan lain-lain. Pokoknya banyak lah yang bisa kalian kerjakan gitu, walaupun memang sebenarnya proyeknya belum terlalu banyak. Jadi dengan kalian punya jam kerja itu akan membantu kalian untuk bisa lebih fokus aja sih sebenarnya, dan kalian bisa terus produktif di jam yang kalian sepakati.
Mungkin ini sebenarnya ya kayak hal baik setelah kita melewati pandemi kali ya teman-teman, karena sekarang tuh aku masih ada juga sesekali meeting tuh ya lebih virtual gitu, jadi nggak tatap muka. Nah itu tuh sebenarnya juga cukup membantu sih untuk, terutama untuk kita-kita yang masih bekerja tuh sendirian gitu teman-teman, karena dengan meeting secara remote itu akan jauh lebih efisien sih ya secara waktu. Tapi pun kalau misalnya ternyata tetap harus meeting kesana kesini lihat proyek dan lain-lain, aku tuh sempat terpikir ya kayak misalnya meeting ketemu klien naik motor tuh sebenarnya kayak satu hal yang kurang keren gitu ya teman-teman. Aku tuh pernah sekali ada satu pengalaman aku meeting sama klien, aku bawa mobil dan terlambat teman-teman gitu. Aku ternyata nggak prediksi kemacetan dan lain-lain, akhirnya telat. Dan di situ tuh aku tuh ingat banget aku tuh dimarahin sama dia gini, Van, kamu tuh meeting janji jam 9 dan cuman bisa sampai jam 10, tapi kamu jam setengah 10 aja belum sampai gitu. Berarti meetingnya cuma sebentar dong. Dari situ aku belajar sih teman-teman bahwa sebenarnya tuh ya waktu itu tuh sangat berharga, terutama untuk klien gitu ya. Sejak saat itu tuh akhirnya aku mencoba untuk kalau misalnya memang meetingnya lumayan padat ya, aku harus ke Senopati. Abis itu aku pernah nih meeting dari rumah aku harus ke Pluit, abis itu aku harus ke Puri, abis itu aku ada meeting lagi di Senopati. Habis itu aku harus ke daerah Kelapa Gading situ teman-teman. Nah itu tuh kalau naik mobil sudah nggak masuk akal sih waktunya. Jadi aku hajar naik motor aja teman-teman. Dan ternyata tuh setelah aku jalanin hal seperti itu ya, nggak pernah tuh ada klien yang komplain karena kita datang tuh dalam tanda kutip ya agak keringetan gitu teman-teman. Justru malah yang aku tangkap tuh ya mereka malah appreciate karena kita tepat waktu teman-teman. Jadi daripada kalian datang rapih bawa mobil tapi telat, lebih baik kalian datang mungkin dalam tanda kutip ya setengah, mungkin kadang-kadang hujan gitu ya, celana kalian basah gitu. Tapi kalian tepat waktu, itu menurut aku jauh lebih bisa dihargai sama klien sih. Mungkin selebihnya sih ya lebih ke masing-masing dari kalian sih ya. Karena menurut aku dengan kerja sendiri tuh walaupun terlihat seperti timnya kecil banget dan sangat terbatas, tapi sebenarnya ya dengan keterbatasan ini tuh bisa membuat kalian tuh berpikir jadi jauh lebih kreatif, jadi lebih punya ide-ide yang dalam tanda kutip ya, lebih bisa mempersingkat sebuah proses pekerjaan gitu. Ketika kalian bayangkan kan kalian harus ketemu klien, kalian harus dengar brief. Habis itu kalian harus menerjemahkan brief dari klien ke dalam sebuah bentuk desain gitu kan. Dan desainnya pun juga kan pasti nggak harus, sebagian besar nggak akan langsung di-approve gitu. Pasti ada revisi dan lain-lain. Setelah direvisi, kalian harus bikin gambar kerja. Setelah kalian bikin gambar kerja, kalian harus membantu klien di proses tender dan lain-lain. Habis itu kalian harus juga supervisi proyeknya sampai bangunannya selesai. Terlihat sepertinya kalau satu orang yang mengerjakan tuh sebenarnya kayak sulit banget gitu teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kalian bisa menemukan formulanya ya tentunya memang yang sesuai dengan karakter dan kebiasaan kalian tuh justru malah bisa kerja dengan sangat cepat sekali sih, itu menurut aku ya. Ada banyak beberapa detail-detail yang mungkin kalian bisa kemas lebih efektif karena kan mungkin dipakai berulang, jadi akhirnya jatuhnya lebih ke template. Terusnya juga bahkan di beberapa project sekalipun kalau misalnya memang skalanya tidak membutuhkan gambar yang dalam tanda kutip super lengkap, aku bahkan bisa efisienkan itu sih supaya memang gambarnya ya seperlunya aja yang dibutuhkan di lapangan gitu. Jadi nggak perlu sampai dokumen yang lengkap banget kalau misalnya memang proyeknya juga tidak membutuhkan seperti itu. Ya sekreatifnya kalian untuk menyesuaikan aja sih sebenarnya, karena kan ya itu tadi keterbatasan kalian itu sebenarnya ya jangan kita lihat sebagai kekurangan, tapi sebenarnya ya bisa jadi sebuah kekuatan juga gitu teman-teman, karena ya akhirnya kalian bisa kerja lebih efektif. Brief dari klien kan kalian yang denger, jadi ya bisa langsung kalian kerjakan gitu. Jadi nggak ada misinformasi, nggak ada miskomunikasi juga antara kalian dengan tim misalnya gitu. Aku juga pernah share di beberapa video sebelumnya gitu ya tentang cara aku bekerja di dalam studio. Jadi ketika kalian bekerja sendiri, aku sih sangat merekomendasikan kalian bekerja pakai laptop gitu, karena itu benar-benar bisa membuat kalian bekerja jauh lebih efektif sih. Jadi misalnya nih contoh ya, ketika kalian pergi meeting dan ternyata di jalan macet pas pulang gitu, kalian bisa stop aja, mungkin daripada macet-macetan di jalan kan, kalian mungkin bisa stop ke coffee shop terdekat atau cafe terdekat gitu, kalian bisa ngopi sambil nunggu macet, mungkin bisa sambil kerja juga gitu, sekedar mungkin balas email atau mungkin sekedar bikin kerjaan-kerjaan kecil atau mungkin bikin kontrak dan lain-lain gitu. Itu semua bisa dikerjakan gitu, jadinya kan kalian nggak terbatas. Kalau kalian pakai PC kan mungkin memang lebih powerful teman-teman, tapi fleksibilitasnya kurang, itu menurut aku ya. Aku nggak advance banget sih soal laptop, tapi menurut aku sekarang kayaknya udah cukup mumpuni ya gitu. Kalian bisa cari spek yang mungkin lumayan
Jadi ya rasanya udah seperti rasa desktop gitu teman-teman. Terus juga yang paling penting tuh ya itu menghindari kalian ketinggalan bahan gitu. Dulu tuh aku sering banget waktu masih kerja sama orang gitu kan. Kita udah cukup sering, kita tuh sering lembur, sering apa, jadi konsentrasi kan mungkin kadang-kadang nggak fokus gitu ya teman-teman. Kita kerja pakai PC, terusnya bikin gitu kan, bikin presentasi dan lain-lain segala macam. Habis itu pas meeting kan bawa laptop. Nah itu tuh sering banget tuh udah colok flash disk, tapi flash disknya nggak dicabut. Jadi waktu pas aku dulu kerja sendiri tuh aku berpikir ya udahlah mendingan pakai laptop aja deh. Jadinya kan ya semua file ada di situ gitu. Aku kerja di situ pun langsung tutup, langsung pergi pun juga ya filenya udah pasti ke bawah gitu. Nggak mungkin ada file yang ketinggalan. Jadi ya mending pakai laptop sih menurut aku. Itu dulu aku juga udah pernah share, jadi ini aku ulang lagi aja ke teman-teman. Jadi mungkin segitu aja sih teman-teman yang aku lakuin selama beberapa tahun terakhir ini untuk bekerja sendirian di dalam studio gitu. Khususnya untuk kalian juga mungkin yang baru mau memulai untuk ngebikin sebuah studio arsitektur, tapi masih sendirian, tapi masih di dalam kamar, tapi masih di dalam ruangan yang kecil gitu. Menurut aku sih itu semua bukan batasan sih teman-teman. Jadi, dan aku ingin menitik beratkan ke satu hal sih, kalian tuh harus punya yang namanya jam kerja. Itu menurut aku cukup penting, gak harus start dari pagi. Kalau kalian memang tipe-tipe yang pekerjanya siang, ya monggo kerja siang, selesai jam 8 juga nggak apa-apa, selesai jam 5 juga nggak masalah. Yang penting di dalam waktu kerjanya itu ya kalian bisa komit dan kalian bisa produktif di sana gitu. Kalau kalian memang tipe yang kerjanya malam, ya nggak masalah juga gitu. Kalian kerja aja jam 8 malam sampai jam 12 atau sampai jam 1 gitu. Bebas-bebas aja sih teman-teman. Yang penting kalian punya waktu dan kalian sepakati itu dan kalian konsisten di dalam waktu itu gitu. Karena menurut aku itu yang akan membuat kalian bisa survive ketika kalian menjalankan studio seorang diri. Sekian untuk video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya tips lain atau ide lain, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, kalian bisa subscribe juga channel kita, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya untuk ngebahas proyek-proyek dari studio kita yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, bye-bye.